Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Nurul Inayah, NIM 21044502001 dari jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, Program Studi Bimbingan dan Konseling, Universitas Negeri Makassar. Yang akan kita bahas pertama yaitu pengertian bimbingan konseling komprehensif. Bimbingan komprehensif adalah pemberian bantuan kepada peserta didik melalui layanan dasar bimbingan layanan responsif, layanan perencanaan individual, dan dukungan sistem sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Tujuan bimbingan konseling komprehensif. Pertama, memiliki pemahaman terhadap tentang diri sendiri dan lingkungan. Contohnya seperti dalam bidang pendidikan, pekerjaan, sosial budaya, dan agama. Yang kedua, mampu mengembangkan keterampilan untuk mengidentifikasi tanggung jawab atau seperangkat tingkah laku yang layak bagi penyesuaian diri dengan lingkungan. Yang ketiga, mampu menangani atau memenuhi kebutuhan dan masalahnya. Keempat, mampu mengembangkan dirinya dalam rangka mencapai tujuan hidupnya. Fokus perkembangan bimbingan konseling komprehensif. Fokus pengembangan. Yang pertama menyangkut aspek pribadi sosial, belajar, dan karir. Yang kedua, materi mencakup self-esteem, motivasi berprestasi, keterampilan mengambil keputusan, pemecahan masalah, catwalk antar pribadi dan komunikasi. Yang ketiga, penyadaran keragaman budaya. Fungsi bimbingan konseling komprehensif. Fungsi pemahaman, yaitu fungsi bimbingan yang akan dapat menghasilkan pemahaman tentang diri siswa yang dapat digunakan dalam rangka pengembangan siswa. Fungsi pencegahan, yaitu fungsi bimbingan yang bermaksud agar siswa tidak mengalami sesuatu kesulitan. Fungsi penyesuaian, yaitu fungsi bimbingan dalam membantu siswa untuk dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Fungsi pemecahan, yaitu fungsi bimbingan yang membantu memecahkan masalah dengan cara mengumpulkan data tentang latar belakang timbulnya masalah. Jenis layanan bimbingan konseling komprehensif. Yang pertama yaitu layanan dasar. Layanan dasar merupakan satu pelayanan yang diberikan kepada konseli untuk mengoptimalkan potensi yang ada dalam diri konseli secara sistematis dan sebagai pemenuhan kebutuhan konseli atau siswa secara nyata dalam mencapai suatu kemandirian. Yang kedua yaitu pelayanan responsif. Layanan responsif adalah layanan yang diberikan secara sistematis yang memerlukan reaksi cepat tanggap secara langsung dalam keadaan mendesak. Tujuan layanan responsif adalah untuk membantu siswa dalam memenuhi tuntutan kebutuhan yang dirasakan saat ini dalam mengatasi kegagalan yang dihadapi dan hambatan tugas perkembangannya. Yang ketiga yaitu layanan perencanaan individual. Layanan perencanaan individual adalah layanan yang diberikan untuk memfasilitasi siswa untuk melakukan perencanaan dalam pengembangan dirinya, untuk membantu siswa merencanakan masa depan, memahami kelebihan dan kekurangan, dan memahami tentang dunia karir. Yang keempat yaitu dukungan sistem. Dukungan sistem merupakan kegiatan-kegiatan manajemen yang bertujuan untuk memantapkan, memelihara, dan meningkatkan program bimbingan secara menyeluruh melalui pengembangan profesional, hubungan masyarakat dan staf, konsultasi dengan guru, staf ahli atau penasehat, masyarakat yang lebih luas, manajemen program, dan penelitian pengembangan. Strategi bimbingan konseling komprehensif. Strategi jenis layanan dasar, yaitu bimbingan klasikal, bimbingan kelompok, kolaborasi konselor guru, kolaborasi orang tua, dan teknik lainnya. Strategi jenis layanan responsif, yaitu konsultasi, konseling individu, konseling krisis,
rujukan, bimbingan teman sebaya, dan teknik lainnya. Strategi jenis layanan perencanaan individual, yaitu penilaian individu atau kelompok, bantuan individu atau kelompok, dan teknik lainnya. Strategi dukungan sistem. Yang pertama, pengembangan profesi konsultasi kolaborasi. Yang kedua, sistem manajemen. Yang ketiga, kesepakatan. Yang keempat, evaluasi akuntability. Sekian pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.